Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para calon guru PAI profesional dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini Bapak Ibu kembali kita akan coba membahas ya kisi-kisi soal terbaru uji pengetahuan atau UP, UKM, PPG Pendidikan Agama Islam PAI tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, buat Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UP, UKM, PPG, PAI ini, pastikan menyimak videonya sampai selesai ya. Karena di video kali ini kita akan coba membantu Bapak Ibu untuk memahami arah soal dan juga indikator kompetensi yang akan diujikan nanti. Dan untuk pelaksanaan UP, UKM, PPKPA ini kalau tidak salah, dilaksanakan di bulan Mei Bapak Ibu ya, di pertengahan bulan Mei. Nah Bapak Ibu, untuk diketahui juga bahwa kisi-kisi soal UP, UKM, PPKPA ini, ada sekitar 7 kompetensi lulusan ya, atau ada 7 KL Bapak Ibu. Nah, dari 7 KL itu, kita akan bahas satu persatu di video yang berbeda tentunya. Nah, untuk video kali ini, kita akan bahas kompetensi lulusan PPG yang pertama dulu Bapak Ibu ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang dan juga mudah dipahami begitu. Nah, ini Bapak Ibu, bentuk kisi-kisinya ya, bentuk kisi-kisinya di sini ada beberapa kolom ya, ada kolom nomor, kemudian kolom kompetensi lulusan PPG atau KLPPG. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, kompetensi lulusan PPG di sini ini ada 7. Nah, jadi di video ini kita fokus ke apa namanya, ke yang pertama dulu. Kemudian di kolom ketiga ada subkompetensi lulusan, ada yang keempatnya, kolom keempat ada apa, ada kolom konten ya, konten, kemudian ada pedagogik dan atau teknologi. Lalu di kolom berikutnya ada indikator, dan di kolom selanjutnya lagi ada taksonomi Bloom dan juga tingkat kesulitan Bapak Ibu ya. Nah, untuk di taksonomi Bloom ini, bisa kita lihat di sini ada beberapa, apa namanya, kategori ya. Ada C3 di sini Bapak Ibu, kemudian ada C4, C5, dan juga ada C6. Nah, untuk C3, ini apa ya, secara singkatnya C3 ini, menerapkan Bapak Ibu ya, jadi kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks atau situasi baru. Jadi kata kunci untuk C3 ini adalah menerapkan. Kemudian untuk C4 itu adalah menganalisis ya, C4 menganalisis, lalu C5-nya adalah mengevaluasi, dan C6-nya adalah mencipta ya, C6-nya adalah mencipta. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitannya di sini ada 3 Bapak Ibu, ada mudah ya, ada mudah, ada sedang, kemudian ada, sukar atau sulit gitu. Nah, Bapak Ibu untuk di kompetensi lulusan ya, di KL PPG yang pertama ini nih, yang pertama, ini subkompetensinya ada 5 ya. Jadi KL PPG yang pertama ini adalah di sini kita fokus pada, tulisan yang ditebalkan Bapak Ibu, yaitu mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ya, ini nih, ininya apa namanya, kompetensi lulusannya, kompetensi lulusan yang diharapkannya. Lalu untuk subkompetensinya di sini ada 5 Bapak Ibu, ini yang pertama ya, kemudian ini kedua, pertama, ini kedua, kemudian ketiga, keempat, dan ada satu lagi di sini Bapak Ibu, ini yang kelimanya ya. Jadi ada 5 subkompetensi. Nah, masing-masing sub, ini ada kontennya juga atau ada materinya Bapak Ibu. Untuk sub yang pertama ini ada pembentukan akhlak karimah ya. Kemudian konten yang keduanya, untuk, materi ataupun konten sub yang kedua ini ada fikih kontemporer ya, yaitu tentang pernikahan Bapak Ibu. Lalu yang ketiganya di sini ada kriteria hadis sahih, lalu ada konsep takdir,
dan yang kelimanya adalah ayat muhkamat dan mutasyabihat ya. Nah, kemudian di yang berikutnya, setelah kita lihat di sini, apa namanya, konten-kontennya ya atau materinya, kita lihat juga di sini untuk pedagogik dan atau teknologinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita fokus ke sini Bapak Ibu nih. Di sini untuk yang pertama nih, ini ranahnya ranah sikap. Jadi menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Ini untuk, konten yang pertama ya atau sub KL PPG yang pertama, peruntukan akhlak karimah. Lalu untuk konten yang keduanya ini ranahnya apa nih? Ranahnya pengetahuan Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah ya, kalau awalannya sama ya, menentukan rumusan tujuan pelajaran. Jadi yang pertama ini ranah sikap, kemudian yang kedua ranah pengetahuan, kemudian yang ketiganya ini adalah ranah apa nih? Ranah keterampilan Bapak Ibu ya. Nah, ranah keterampilan. Kemudian yang keempat nih untuk konsep takdir ini apa nih? Ranah sikap. Nah, ranah sikap lagi nih Bapak Ibu. Ya, sama dengan yang pertama. Kemudian untuk yang kelima, untuk ayat muhkamat dan mutasyabihat, di sini ranahnya ranah apa? Ranah pengetahuan. Nah ini, ya ranah pengetahuan. Nah kemudian, kita juga bisa lihat di sini ada beberapa indikatornya ya Bapak Ibu. Dari masing-masing sub dan juga konten, ini ada indikatornya ya. Nah, indikator ini sebetulnya yang menjadi apa namanya, petunjuk kita di dalam, apa namanya, di dalam mengetahui gambaran, soal yang nanti akan diujikan begitu. Gambaran soalnya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat di indikatornya. Misalkan di sini, untuk indikator yang pertama ya, disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Nah, mengacu ke sini ya ranah sikap tentang pembentukan akhlak karimah juga yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga akhlak mulia begitu Bapak Ibu. Nah, ini ya ini indikatornya. Jadi sekali lagi ini kita fokusnya ke apa di sini, pertama ini ada materinya ya, pembentukan ala karimah, kemudian, ranahnya juga di sini jelas ya, sesuai dengan tadi pedagogik dan atau teknologinya di sini, sesuai kolom ini nih Bapak Ibu. Nah kemudian untuk, model soalnya, taksonomi belumnya begitu ya, ini C5 Bapak Ibu ya, model soalnya model C5 begitu. Nah, model C5 itu apa tadi? C5 itu adalah mengevaluasi Bapak Ibu ya. Mengevaluasi ini C5 nih. C5 ini mengevaluasi. Kemudian untuk tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan soalnya di sini ditandai di kolom sedang gitu ya. Jadi enggak terlalu mudah dan enggak terlalu sulit juga. Jadi sedang Bapak Ibu ya ini ya. Nah, ini sebagai gambaran soal yang pertama begitu ya, soal untuk indikator yang pertama. Kalau untuk urutan soal, di sini tidak ada ini ya, maksudnya ini indikator pertama ini ada di soal nomor berapa gitu ya, tidak disebutkan. Tapi paling tidak gambarannya seperti ini kira-kira. Kemudian Bapak Ibu kita ke indikator yang kedua juga sama ya. Di sini petunjuknya hampir sama nih ya, disajikan kalau yang ini deskripsi nih ya, deskripsi materi, kalau ini narasi ya, narasi materi tentang apa ini, kasus pernikahan gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu nih nanti sebagai mahasiswa itu menentukan rumusan tujuan ya, tujuan pembelajarannya ranah apa, ranah pengetahuan. Jadi ini tinggal fokus pada kata kuncinya saja nanti Bapak Ibu. Kalau ini kan tadi ranah sikap ya, kata kunci sikap itu nanti seperti apa, kemudian ranah pengetahuan kata kuncinya apa. Nah, di sini sudah dikasih ini juga Bapak Ibu petunjuk nih untuk, apa namanya, bentuk soalnya nanti bentuknya bentuk C6 ya. Nah, C6 itu apa? C6 itu adalah mencipta Bapak Ibu ya, ini mencipta nanti nih.
Nah, kemudian untuk tingkat kesulitannya di sini yang ditandai adalah, kolom sukar atau sulit ya. Nah, ini berarti, soalnya soal sulit Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk di indikator yang ketiga ya, ini, disajikan pernyataan, ya pernyataan materi Bapak Ibu di sini bisa kita lihat, tentang ini ya hadis shahih ini, hadis shahih maksudnya. Kemudian sama ini perintahnya menentukan rumusan tujuan pembelajaran juga, kalau ini ranahnya ranah keterampilan Bapak Ibu ya. Nah, ini ranah keterampilan. Nah, untuk jenis soalnya ini sama dengan yang tadi, di C6 ya, ada di C6, itu mencipta, kemudian tingkat kesulitannya juga, sukar atau sulit, Bapak Ibu. Nah, kemudian, untuk indikator yang keempatnya, ini soalnya nanti dalam bentuk deskripsi ya, deskripsi kasus pengembangan materi tentang, takdir seseorang, begitu. Nah, perintahnya Bapak Ibu nanti diminta untuk menentukan rumusan, indikator atau tujuan pembelajaran, ranah sikap. Nah ini, ya. Kemudian, jenis soalnya ini C5 Bapak Ibu ya. Tadi apa C5 itu mengevaluasi. C5 di sini di kolom C5 adanya ya. Lalu untuk tingkat kesulitannya sedang, ya ada di kolom sedang. Ini untuk, indikator keempat Bapak Ibu. Kemudian indikator kelimanya, ini soalnya dalam bentuk deskripsi nanti nih ya, deskripsi lagi uraian berarti uraian tentang ayat muhkamat dan juga mutasyabihat. Nah, seperti biasa Bapak Ibu akan diminta untuk, menentukan rumusan indikator tujuan ya, indikator tujuan pembelajaran, ranahnya ranah pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk jenis soalnya, ya jenis soalnya ini ada di C6 Bapak Ibu ya. C6 itu apa tadi? Mencipta. Ya, mencipta kemudian tingkat kesulitannya di sini yang ditandai adalah, kolomnya kolom sukar atau sulit begitu. Nah, itu Bapak Ibu, gambaran, penjelasan singkat ya terkait dengan kisi-kisi untuk kompetensi lulusan yang pertama begitu. Yang terdiri dari 5 sub kompetensi lulusan, kemudian ada 5 konten juga dan ada 5 indikator Bapak Ibu. Nah, untuk latihan soal-soalnya, nah Bapak Ibu untuk, soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi tadi tentunya nanti, akan kita buatkan juga ya, di video berikutnya, begitu. Baik itu saja Bapak Ibu sementara untuk penjelasan, kisi-kisi soal ya, kisi-kisi soal, UP, UKM, PPGPAI tahun 2025 untuk part pertama ya, karena pembahasannya baru satu kompetensi lulusan. Nanti ditunggu, video berikutnya kita akan bahas juga, jelaskan secara singkat juga kompetensi lulusan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kompetensi lulusan yang ketujuh ya. Dan juga kita akan sekali lagi kita akan buatkan juga Bapak Ibu ya beberapa contoh soal sebagai gambaran saja begitu ya, yang mengacu pada, kisi-kisi yang sudah dibahas tadi. Itu saja Bapak Ibu, penjelasan ya, penjelasan terkait dengan kisi-kisi soal UKM PPGPAI tahun 2025 semoga bisa dipahami, dan semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.